Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran kepemimpinan nasional dalam meningkatkan ketahanan nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 5. Nama saya Dina Putriandini, dan ada 2 anggota lainnya yang bernama Nokia Sefa Ramadhani dan Rafli Ardi Darmawan. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh para pejuang seluruh bangsa Indonesia. Sekian lamanya bangsa Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa-bangsa lain, karena potensinya yang sangat besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kebenarannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam. Indonesia harus mampu mempertahankan kesatuan serta kedaulatan negara dan pemerintahan dari ancaman-ancaman yang datang tersebut. 2. Pembahasan, pengertian kepemimpinan nasional dan ketahanan nasional. A. Pengertian kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional merupakan seseorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk empowerment or resource bangsa menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional sesuai moral, etika Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 di tengah perubahan dunia. Lalu ada B, pengertian ketahanan nasional. Melansir dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi, artinya kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Peran kepemimpinan nasional dalam meningkatkan ketahanan nasional. Kepemimpinan nasional menempati posisi yang strategis dalam kehidupan suatu bangsa sebab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa dihadapkan kepada berbagai persoalan yang dapat menentukan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, fungsi kepemimpinan di samping sebagai sumber inspirasi dan gagasan juga sebagai penggerak sebuah komponen masyarakat untuk bersatu dalam melaksanakan pembangunan nasional dan memecahkan persoalan bangsa. Persoalan bangsa yang sedang mengemuka saat ini salah satunya adalah dalam bidang hukum, di mana hukum sebagai suatu kesatuan sistem sampai saat ini belum berhasil untuk ditegakkan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan kepemimpinan nasional agar mampu mengoptimalkan pergerakan hukum setidak-tidaknya harus memenuhi standar-standar sebagai global leadership dan change leadership sebagai berikut. A. Memiliki konsep yang dilandasi oleh keyakinan bahwa di dalam lingkungan kehidupan nasional, sosial yang kompleks dan bersifat global, tidak ada model khusus single model yang cocok terhadap situasi yang sangat luas yang dihadapi seorang pemimpin. B. Dapat dilakukan sinergi positif selalu menjaga optimisme, pantang menyerah, dan mengejar tujuan disertai rasa percaya diri. Bab 3 Penutup. Dalam pembahasan mengenai peran kepemimpinan nasional dalam optimalisasi penegakan hukum sehingga dapat memperoleh ketahanan nasional, disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law yang cenderung berlebihan pada kegiatan pembuatan hukum tetapi kurang memberikan perhatian pada penegakan hukum. Maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum. Yang kedua, pembangunan disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan dalam sisi moral dan sisi intelektual, serta penegakan hukum yang justru membuat mafia hukum terus-menerus menguat dan didukung jaringan mafia peradilan yang melibatkan aktor politik.
Yang ketiga, hukum harus dibuat dengan baik agar hukum diimplementasikan dengan baik, dan hukum harus memenuhi rasa keadilan dan membahagiakan seluruh masyarakat, serta mengandung kepastian hukum. Yang terakhir, kepemimpinan sosial memiliki peran strategis dan menjadi kunci utama keberhasilan negara dalam praktik implementasi kebijakan, atau dalam hal ini di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, pemimpin nasional harus memiliki kualitas yang tidak hanya didasarkan pada kualitas fisik dan intelektual semata, melainkan juga kualitas rohani. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.